Hai guys, welcome back to Fanantara Hot News bersama saya Roma. Tiga pilihan berita hari ini adalah petani Jambi tersangka karhutla, bagaimana proses hukum perusahaan, Cipta Kerja DPR belum bahas bab sensitif, dan terakhir rencana penyediaan tenaga listrik 2020 sampai 2029. Pengembangan EBT jadi prioritas. Yuk kita langsung aja simak tiga pilihan beritanya. Berita pertama mengenai petani Jambi jadi tersangka karhutla. Bagaimana proses hukum perusahaan? 6 warga yang membuka lahan dengan membakar di beberapa kabupaten di Jambi langsung terjerat hukum. Lahan yang terbakar mencapai 4,2 hektar. AKBP Ardianto Kapolres Muaro Jambi mengatakan penangkapan keduanya sebagai pembelajaran untuk warga lain agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Hasil pendataan Satgas Karhutla Agustus lalu, banyak sarana dan prasarana perusahaan di Tanjab Barat belum memenuhi syarat. Rudiansyah, Direktur Eksekutif Walhi Jambi, mengkritik lambatnya proses penyelidikan pada perusahaan, bahkan yang ditetapkan sebagai tersangka sekalipun. Berita ini dapat dibaca di mongabai.co.id. Berita kedua adalah tentang rencana penyediaan tenaga listrik 2020 sampai 2029. Pengembangan EBT jadi prioritas. Pengembangan proyek EBT akan menjadi prioritas dalam RUU PTL 2020 sampai 2029 untuk mengejar target bauran EBT 23% pada 2025. Sejalan dengan itu, rencana pengembangan sejumlah proyek pembangkit listrik program 35.000 MW berpotensi mundur hingga 2 tahun dari target. Direktur Mega Project PT PLN Ihsan Asad mengatakan draft RUU PTL 2020 sampai 2029 telah rampung disusun dan telah disampaikan kepada Kementerian SDM. Menurut dia, dalam RUU PTL baru tersebut, rencana pembangunan sejumlah pembangkit listrik 35.000 MW akan dievaluasi kembali dalam rangka menyesuaikan turunnya permintaan listrik. Berita ini dapat dibaca di Bisnis Indonesia halaman 4. Dan berita terakhir mengenai Cipta Kerja DPR belum bahas bab sensitif. Pembahasan RUU Cipta Kerja tinggal menyisakan poin-poin sensitif, antara lain lembaga investasi pemerintah yang sering disebut Sovereign Wealth Fund (SWF) serta klaster ketenagakerjaan. Anggota Panja RUU Cipta Kerja Hendrawan Supratikno menyatakan pekan ini Panja RUU Cipta Kerja masih membahas sektor kehutanan. Hendrawan tidak bisa memastikan Panja RUU Cipta Kerja akan membahas bab 10 SWF. SWF ini bertujuan untuk mengumpulkan dana-dana pemerintah dari negara lain untuk diinvestasikan pada proyek Indonesia. Berita ini dapat dibaca di konten halaman 14. Oke, itu tadi tiga pilihan berita ini. Jangan lupa untuk like, follow, and subscribe ke YouTube channel dan Instagram kita. Thank you for watching and see you.